Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dan yang kami hormati, perkenalkan saya, nama Edward Gana, juru bicara tim pemenangan paket J paket nomor 2, yaitu calon bupati atas nama Yohanes Dade Sarjana Hukum dan calon wakil bupati atas nama Timotius Tederaga untuk menjadi bupati dan wakil bupati tahun 2025-2023. Pada kesempatan yang berbahagia dan bermartabat ini, perkenankan saya mewakili pasangan calon Bapak Yohanes Dade dan Bapak Timotius Tederaga menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang baik ini dalam rangka menyosialisasikan visi misi paket J untuk periode 5 tahun ke depan. Sebelum kami menyampaikan visi misi dan program, paket J ingin menyampaikan beberapa hal penting sebagai dasar pijak merumuskan dan mengelaborasi misi ke depan. Pada capaian kinerja di Kabupaten Sumba Barat 3 tahun terakhir, ada beberapa hal penting agar masyarakat dapat mengikuti dengan baik, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pertanggungjawaban pemerintah terhadap misi yang diemban selama 3 tahun yang terakhir ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat dari 1,03% di tahun 2021 menjadi 3,70% di tahun 2023. Yang kedua, laju inflasi daerah menurun dari 3,54% di tahun 2021 menjadi 3,27% di tahun 2023. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia meningkat dari 63,83% di tahun 2021 menjadi 65,22% di tahun 2023. Yang keempat, opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diberikan kepada pemerintah selama 3 tahun berturut-turut dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Itu berarti bahwa tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah dinilai sangat baik. Yang kelima, angka kemiskinan menurun dari 28,39% di tahun 2021 menjadi 27,17% di tahun 2023. Dengan angka kemiskinan ekstrim 13,73% di tahun 2021 menjadi 9,13% di tahun 2023. Dengan pencapaian-pencapaian tersebut, kami juga menyadari bahwa masih ada berbagai kekurangan yang harus terus ditambahkan dan diperbaiki di 5 tahun ke depan. Untuk itu, paket J mengusung visi Sumba Barat semakin maju, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan. Dan
Untuk lebih mengoperasional visi tersebut, maka paket JET menawarkan 8 misi penting, yakni mengembangkan sumber daya manusia inovatif, berdaya saing, dan berkeadilan, membangun ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan akuntabel. Yang berikut mewujudkan penegakan hukum, stabilitas keamanan, demokrasi yang berintegritas. Yang lain meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ketahanan bencana. Yang berikut mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Sumba Barat. Yang berikut pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dan terakhir, mewujudkan kesinambungan pembangunan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, kami dapat jelaskan beberapa kata kunci dari visi tersebut. Ketika visi Kabupaten Sumba Barat semakin maju, berkeadilan, demokrasi, dan berkelanjutan, maka maju, kata kunci maju adalah mau menggambarkan kondisi Sumba Barat ke depan yang semakin berkembang, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Kata kunci berikut berkeadilan adalah ikhtiar pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Sumba Barat. Pembangunan yang berkeadilan sosial berarti juga membangun sesuai dengan potensi wilayah dan peruntukannya, serta hasil dan manfaatnya yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ini pada akhirnya akan menguatkan, memandirikan, dan mensejahterakan warga Sumba Barat, sekaligus memutus mata rantai ketidakadilan struktural yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kata demokratis pada visi tersebut adalah kondisi Sumba Barat di mana seluruh masyarakat baik perorangan maupun kelompok terlibat aktif dalam seluruh proses pembangunan. Di samping itu, hasil-hasil pembangunan harus dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Kata berkelanjutan adalah merujuk pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini mencakup praktek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan alam, menjaga keseimbangan sosial, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pendengar yang kami hormati, dari penjelasan visi tersebut, maka visi yang kami angkat dan kami sampaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengembangkan sumber daya manusia inovatif, berdaya saing, dan berkeadilan. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi yang berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan perlindungan sosial yang adaptif,
melalui cakupan jaminan sosial. Hal ini ditandai oleh daya akses semua warga, khususnya anak usia sekolah, terhadap pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan, yang ditopang oleh fasilitas yang memadai, tenaga pendidikan yang profesional. Sumber daya manusia yang berdaya saing juga ditandai oleh kualitas kesehatan warga dalam berbagai dimensi. Sumber daya manusia yang unggul juga nampak pada kualitas literasi, numerasi sosial, budaya, dan ekonomi. Misi ini perlu ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non-formal, lembaga keagamaan baik lembaga pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan keterampilan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga swasta. Keberhasilan untuk melaksanakan misi ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai etika dan religius dalam kehidupan masyarakat. Dan tujuan dari misi ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berperspektif kesetaraan gender. Misi yang kedua, membangun ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Membangun ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan mendesak dalam konteks global saat ini. Konsep ini menggambarkan upaya untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang mampu bersaing secara efektif di pasar global sambil mempertahankan keseimbangan lingkungan dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah termasuk investasi dalam riset dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dan promosi kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil menengah. Selain itu, kebijakan publik yang memperhatikan aspek-aspek seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pelestarian lingkungan, serta pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi juga sangat penting. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus di daerah Sumba Barat ini. Dengan demikian, membangun ekonomi berdaya saing dan berkelanjutan bukan hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan. Yang ketiga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan akuntabel. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang integrasi, integritas, adaptif, dan melayani, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat. Kualitas pelayanan publik ditingkatkan menjadi lebih baik dengan mengubah posisi dan peran yang selama ini dimainkan
dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang selalu berpendekatan monolog berubah ke arah yang fleksibel, kolaboratif, dan dialogis, serta dari ciri-ciri yang sloganistik menuju ke cara-cara kerja yang realistik, pragmatis, dan inovatif. Proses pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan dengan menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat. Hal ini ditandai dengan akan terjadi perubahan sumber daya manusia, pemerintahan, institusi, nilai, pola kebijakan, dan pelayanan yang bekerja dengan logika efisiensi, kompetitif, namun memiliki kapasitas menghasilkan institusi publik yang demokratis sekaligus mampu mendistribusikan sumber daya dan hasil pembangunan secara berkeadilan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, dan yang keempat, mewujudkan penegakan hukum, stabilitas keamanan, dan demokrasi yang berintegritas. Penegakan hukum oleh paket Z dimengerti sebagai landasan utama bagi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam suatu negara, dan termasuknya juga dalam daerah Kabupaten Sumba Barat ini. Hal ini mencakup upaya untuk menegakkan aturan hukum secara adil dan konsisten tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melanggar hukum. Sistem peradilan yang independen dan transparan merupakan pilar utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas. Stabilitas keamanan adalah prasyarat bagi perkembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mampu menjaga kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar daerah ini. Ini meliputi penanganan terhadap berbagai bentuk kejahatan seperti narkoba, terorisme, korupsi, kejahatan transnasional, termasuk juga maraknya mafia, baik itu pertanahan maupun maraknya konsumsi miras. Demokrasi yang berintegritas ditandai dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk proses pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, jaminan hak-hak sipil, serta perlindungan terhadap minoritas dan kelompok rentan. Institusi demokrasi yang kuat dan akuntabel adalah kunci keberhasilan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Mewujudkan tujuan ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Reformasi kelembagaan dan penguatan aturan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum, serta pembangunan kesadaran hukum di masyarakat adalah langkah-langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. Keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan sektor-sektor swasta juga diperlukan untuk membangun sinergi dalam mewujudkan penegakan hukum, stabilitas keamanan, dan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Dengan demikian, negara maupun daerah ini dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai kemajuan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh rakyat di daerah ini. Yang kelima, meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ketahanan bencana. Pentingnya meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan meningkatkan ketahanan sosial budaya, masyarakat dapat memperkuat identitas diri, nilai-nilai budaya, dan solidaritas di antara anggotanya. Hal ini
dapat menciptakan rasa saling percaya dan kebersamaan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Langkah-langkah konkret dalam meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi merupakan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian budaya dan lingkungan, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, pembentukan kebijakan yang mendukung keberlangsungan budaya lokal dan perlindungan lingkungan juga sangat diperlukan. Dengan meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai perubahan dan krisis yang akan terjadi. Keenam, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan adalah sebuah tujuan yang menggambarkan upaya untuk menciptakan kondisi di mana pembangunan tidak hanya terfokus pada perkotaan atau daerah yang sudah maju, tetapi juga menyentuh setiap wilayah kecamatan dan desa dengan adil dan merata. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari infrastruktur hingga pemerataan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan yang lain-lain. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mewujudkan keseimbangan wilayah. Jaringan transportasi dan konektivitas antar wilayah yang baik dan tersedia di seluruh wilayah dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Selain itu, pembangunan kawasan industri atau pertanian yang tersebar dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Selanjutnya, aspek wilayah yang merata juga mencakup distribusi sumber daya alam dan pendistribusian kekayaan secara adil. Ini berarti memastikan bahwa manfaat dari eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga dinikmati oleh seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Pendidikan dan kesehatan adalah aspek penting lainnya. Dalam mewujudkan kewilayahan yang berkeadilan, diperlukan investasi dalam fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari lokasi geografisnya, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan kerjasama antar lembaga serta partisipasi masyarakat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat di Sumbawa Barat ini. Yang ketujuh, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Sarana dan prasarana yang berkualitas tidak hanya menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan agar pembangunan tersebut dapat berkelanjutan. Kondisi sistem jaringan prasarana dan pada suatu wilayah merupakan salah satu aspek pendukung utama aktivitas pada wilayah tersebut. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung serta memperlancar segala kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam wilayah tersebut, berupa sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan prasarana lingkungan, dan sistem jaringan prasarana yang lain. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan juga mencakup penerapan teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang efektif dan sesuai bangunan yang lebih hemat energi. Aspek ramah lingkungan juga harus diperhatikan dalam perencanaan,
dan pengelolaan sarana publik seperti taman kota, area terbuka hijau, dan sistem pengolahan sampah yang lebih memadai. Penanaman pohon-pohon yang berkualitas dalam kota dan juga pada setiap kecamatan dan desa dapat meningkatkan kesehatan lingkungan dan juga menyerap karbon dioksida dari udara. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memenuhi kebutuhan lokal bagi kesejahteraan masyarakat. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, kami dapat sampaikan pula bahwa masyarakat Sumba Barat akan menjadi subjek dan objek pembangunan bersama paket JET. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, paket JET mengajak kita semua untuk memanfaatkan kesempatan yang baik dalam rangka memilih pemimpin. Paket JET menganjurkan supaya kita menggunakan hak suara kita secara bertanggung jawab, dan kita melakukan dengan penuh sukacita dan riang gembira, karena demokrasi adalah menghargai perbedaan. Dan oleh karena itu, janganlah tergoda dengan hal-hal yang dapat merusak kesatuan sebagai masyarakat, sebagai keluarga. Mari kita melaksanakan demokrasi kita dengan memilih pemimpin yang terus bekerja untuk rakyat. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berduyun-duyun ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dengan mengisi TPS dan menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang terbaik, yaitu kami memohon untuk memilih paket JET Yohanes Dade Sarjana Hukum sebagai calon bupati dan Timotius Raga sebagai calon wakil bupati Sumba Barat untuk 5 tahun ke depan. Kami percaya di bawah kepemimpinan JET, masyarakat Sumba Barat akan lebih maju, adil, dan lebih berdaya saing. Sekian dan terima kasih. Salam.